via YouTube. Oke, saya izin stop video biar koneksi lebih bagus. Baik, sekarang saya mau share screen whiteboard saya. Oh, ini. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Sudah bisa dilihat ya? Oke, sekarang kita mau ngelanjutin soal-soal yang kemarin. Oh ya, kalau misal dari yang kemarin ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Nanti saya bantu untuk menjelaskan lagi ya. Sekarang kita mau bahas di sini. Ini karena pertemuan baru, jadi tapi kemarin whiteboard-nya belum aku hapus, jadi ini tak hapus dulu deh. Kita ulang dari awal biar sama-sama paham. Allahu Akbar, ini rigid banget nih. Ya, kan ada fitur penghapus, mohon maaf. Saya lupa. Oke, papan tulis sudah bersih, mari kita belajar lagi. Nah, jadi di sini tuh ada suatu beban, dia memiliki massa M. Diikatkan pada ujung kanan. Nah, ini kan dia kan tulisannya panjang banget ya. Nah, kalau kayak gini tuh kalian awali dengan menggambarnya dulu. Oke, jadi ada beban tuh dia massanya M. Ya, dia diikatkan pada sebuah ujung kanan sebuah pegas. Dia diikatkan di sini dengan konstanta pegas K. Konstantanya K. Diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas di sebelah kiri terikat di dinding. Jadi di sini tuh terikat di dinding, terus di lantai. Oke. Jadi di sini ada ini di arsir dulu. Beban ditarik ke kanan sampai titik A yang berjarak A dari titik seimbang. Jadi di sebelah sini tuh ada titik setimbang. Sini ada titik setimbang, nah terus dia tuh ditarik sebesar A. Sini A. Jadi kalau kalian tuh gambar titik titik apapun ya. Misal kalian menghitung jarak, kalian tuh hitungnya dari tengah sama tengah ya. Jadi jaraknya itu harus dari tengah ke tengah, bukan dari tepi ke tepi, enggak. Apalagi gini, nah nanti akan mengubah jaraknya. Tapi kalian hitungnya dari titik tengah ke titik tengah. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada titik setimbang, katakanlah titik setimbang ini O, kemudian titik sini itu A, dan berhenti sesaat setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang dan berhenti sesaat di titik B. Mohon maaf yang on mic, mohon untuk dimatikan karena mengganggu. Mohon maaf partisipan yang open mic. Oke, saya matikan. Nah, selanjutnya dia itu ini ya dilanjutkan ya. Setelah dilepas beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang. Jadi itu dia tuh lewat sini dan berhenti sesaat di titik B. Jadi di sini tuh ada titik. Di sini tuh ada ya katakanlah di sini titik lah. Di sini tuh titik B. Pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Berarti di sini tuh ada jaraknya B. Nah, sekarang yang ditanya adalah belum selesai, ternyata ada yang diketahui lagi. Andaikan lantai kasar dan sampai titik setimbang, energi mekanik berkurang sebesar epsilon ya. Jadi di sini tuh karena dia itu ada kerja lantainya ya, jadi dia itu ada pengurangan energi mekanik yang nilainya sebesar epsilon. Nah, lalu untuk gambar dari epsilon ini kan dia tuh dari berkurangnya energi mekanik ya di sini. Di sini tuh ada berkurangnya energi mekanik EM berkurang sebesar epsilon. Oke, nah selanjutnya yang ditanya adalah usaha atau W dari titik A sampai titik B. Yang ditanya adalah ini. Mohon maaf, mic-nya mohon untuk dimatikan ya. Oke. Baik, jadi yang ditanya adalah usaha dari titik A menuju titik B sampai ke sini. Berapa sih W-nya gitu.
Oke, WAB. Nah, sekarang kita selesaikan dulu nih. Kalau misal, karena di sini yang diketahui energi mekanik berkurang sebesar epsilon itu dari titik 0 menuju titik O, menuju titik A ini ya, titik A yang sampai kanannya itu yang ditarik itu, nah berarti kita bisa katakan bahwasanya WAO ya, kita ingat ya persamaan energi itu kan kalau misal mau pakai energi mekanik itu kan juga sama kayak W. W itu nilainya F kalikan S. Nah, F-nya ini adalah F gesek gitu. F gesek dikalikan S. S-nya ya SAO. SAO. Oke. Nah, F geseknya ini berarti sebesar Fs ya. Kita katakanlah Fs. Lalu WAO energi dari AO itu kan dia berkurang ya, berkurang sebesar epsilon. Berarti bisa kita katakan bahwasanya WAO adalah minus epsilon. Oke. Kemudian SAO dari A menuju ke O jaraknya sebesar A gitu. Berarti kita dapatkan persamaan yang pertama ini. Sekarang kita lihat persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yaitu W dari A sampai B ya, karena ini yang dicari ini kan, WA sampai B, WA sampai B. Maka kita persamaannya kan juga F kalikan S ya, tapi S-nya di sini SA sampai B, gitu. Kemudian F-nya ini karena dia ada gaya yang geseknya, berarti di sini juga F geseknya ya. Oke, nah sekarang WAB-nya itu dicari kan, WAB. Kemudian F geseknya kita gantikan FS-nya. SAB-nya itu dari A ke B, jarak totalnya adalah A ditambah B. Berarti kita tuliskan A plus B. Gitu. Nah, dari dua persamaan ini, kalau ada dua persamaan, berarti cara kita untuk menyelesaikannya adalah dengan, kalau ini biar bisa dihitung, maaf, ini biar bisa dihitung berarti kita bandingkan ya. Kita bandingkan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, berarti WAO dibandingkan WAB, atau WAB-nya aja deh yang atas biar langsung sama dengan WAB dibanding WAO. Nah, ini WAB-nya kan nilainya FG kali SAO dibandingkan FG kalikan SAB dibandingkan dengan FG kali SAO. Nah, berarti dari sini aku lanjutin ke sini ya. WAB-nya ditanyakan, WAB. WAO-nya minus epsilon. Kemudian FG-nya kita masukin FS. SAB-nya itu A plus B dibagi FS kalikan A. Oke, di sini bisa dicoret-coret, maka kita peroleh nilai dari WAB sama dengan minus epsilon kali A plus B dibagi A. Jadi jawabannya adalah yang ini. Jawabannya adalah yang E. Begitu guys cara menghitungnya. Oke, jadi emang gambarnya itu sedikit rumit. Yang paling rumit dari sini adalah merepresentasikan gambar dari deskripsi soalnya gitu, karena soalnya cukup panjang, tapi ternyata jawabannya cuma sesingkat itu gitu. Kadang gemes juga. Tapi alhamdulillah sih karena ada soal yang ya masih bisa dikerjakan kalau bisa menggambarkan ilustrasinya. Begitu, teman-teman. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan untuk soal ini bisa. Kalau Bimba, oh iya sama ya. Pilihan A sama B sama ya. Ya udah berarti bisa A bisa B. Sama aja ya. Oke, ya kalau sama aja ya pilih salah satu aja. Bebas. Orang soal SBMPTN aja ada yang nggak ada jawabannya. Apalagi globalan, kan nggak menutup kemungkinan.
Atau itu aku yang salah ketik ya? Ya udah, pokoknya hasilnya itu. Hasilnya adalah ini. Min epsilon A plus B dibagi A. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk memahami. Atau 2 menit. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan. Satu menit aja deh, sampai jam 16.19. Oke, kayaknya nggak ada ya. Karena nggak ada, kita lanjutkan. Oh iya, yang nomor 8 kemarin kan sebenarnya belum. Tapi karena ini untuk masukin ke sini tuh nanti ke riset semua, jadi kita lanjutin yang nomor 8 kemarin di kanvas yang baru ya. Jadi nanti masuk ke pembahasan 4 gitu. Ini kan pembahasan yang ketiga gitu. Jadi kita bahas nanti. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 12. Di sini ada seutas kabel baja memiliki penampang 6 cm. Berarti di sini diketahui A-nya sekian. Diketahui nilai A-nya sekian. Itu kalau aku tuh sukanya tuh ngorek-orek langsung di sini gitu. Nah, terus di sini digunakan sebagai penahan suatu lift yang beratnya berarti W-nya sebesar ini. Tegangan pada kabel tidak boleh lebih dari 20% ya. Berarti ini ya, tegangan ya, tegangan itu namanya sigma. Sigma ini tidak boleh melebihi 20%. Berarti kalau kayak gini harus kurang dari sama dengan 20% atau lebih dari sama dengan 20%. Yang mana? Yang kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Iya, benar. Kurang dari ya. Jadi yang dipakai yang kurang dari. Oke. Karena ini tuh ada kata tidak boleh melebihi 20%. Berarti 20% kan masih boleh ya. Nah, maka dari itu ini tuh nilainya ada sama dengannya gitu. Oke. Nah, lalu dari batas tegangan pada kabel itu nggak boleh melebihi 20% batas elastisitas kabel, di mana nilai dari elastisitasnya itu adalah 32.000 Newton per centimeter persegi gitu. Nah, lalu ditanyakan percepatan ke atas. Yang ditanyakan adalah percepatan ke atas A-nya ya. A maksimumnya ya, A maksimum. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan nih, di sini ada suatu lift. Dia itu ada gaya ke atasnya juga kan. Kemudian dia itu juga punya gaya berat. Apa ini? Dia tuh punya gaya ke atas, kemudian juga punya gaya berat. Oke, gaya ke atasnya ini F, ya kan? Dan dia punya gaya berat sebesar W. Nah, tapi dia elastisitasnya itu nggak boleh lebih dari 20%. Kita akan reminder lagi persamaan-persamaan yang ada di elastisitas. Oke, jadi di elastisitas itu ada yang pertama namanya tegangan ya. Kita taruh di mana ya? Kita taruh di sebelah sini, bisa nggak ya? Oke, bisa. Kita taruh di sini. Nah, jadi di elastisitas itu tuh ada yang pertama namanya tegangan. Tegangan ini dilambangkan dengan sigma. Oke, tegangan ini dilambangkan dengan sigma. Oh ya, kalau misal ada yang mau absen-absen nanti lagi ya, karena kita lagi pembelajaran. Aku takutnya kalau chatnya mengganggu gitu. Sekarang tegangan dilambangkan dengan sigma, persamaannya adalah F dibagi dengan A, ya. Di mana F ini adalah gaya, satuannya Newton. Gaya satuannya Newton, kemudian A itu adalah luas permukaan.
satuannya meter persegi. Sedangkan tegangan ini satuannya nanti adalah Newton per meter persegi. Ya tinggal lihat aja, dia dibagi. Kemudian yang kedua ada yang namanya regangan. Regangan ini ya kalau ada menegang berarti ada meregang ya. Kalau regangan ini dia dilambangkan sama epsilon, kayak yang tadi kita lihat di gambar sebuah kubus yang ditarik. Epsilon ini persamaannya adalah delta L dibagi dengan L0. Atau di sini tuh perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Satuannya dia nggak punya. Kalau perubahan panjang itu kan meter, panjang awal kan meter. Meter dibagi meter, ya dia nggak punya satuan. Nah, selanjutnya dari tegangan dan regangan itu akan menghasilkan suatu modulus elastisitas atau kita kenal dengan modulus Young. Atau Young. Oke. Ya. Nah, di sini besarannya itu E, nilainya adalah tegangan dibagi regangan. Jadi yang pertama dibagi yang kedua. Tegangan tadi kan sigma, dibagi sama regangan dibagi sama epsilon, maka di sini F per A dibagi delta R per L0. Atau hasilnya adalah F kali L0 dibagi A kali delta L. Gitu. Nah, satuannya apa? Karena yang atas tadi satuan akhirnya adalah Newton per, yang atas ini tadi kan satuannya Newton per meter persegi, yang bawah nggak, yang regangan nggak ada satuan, berarti satuan akhirnya adalah Newton per meter persegi. Gitu. Nah, lalu untuk di elastisitas nanti kita juga akan mempelajari yang namanya hukum Hooke. Hukum hukum Hooke. Hukum Hooke ya. Nah, hukum Hooke ini dia berlaku di pegas. Dia itu punya persamaan F sama dengan K kali delta X. Sebenarnya kemarin kita udah sempat bahas sedikit ya tentang ini, tapi kita ulangi lagi biar ada catatannya di sini. Karena dia itu menyangkut gaya yang bekerja gitu kan pada suatu pegas, jadi dia itu dipengaruhi sama konstantanya. Di mana konstanta pegas ini memiliki satuan Newton per meter. Sedangkan delta X itu adalah pertambahan panjang pegas. Satuannya meter. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya energi potensial pegas. Yang namanya F itu kan nggak jauh-jauh juga dari energi juga kan. Kalau udah ada gaya berarti nanti kan juga ada energi yang berlaku. Gitu. Sekarang kita mau ngomongin soal energi potensial pada pegas. Kalau energi potensial pada pegas itu ada persamaan yaitu setengah F kali delta X gitu. Atau nilai dari ini adalah setengah karena F tadi kan K kali delta X ya, kita masukkan maka nilainya F kali delta X kuadrat. Tuh, satunya sama, Joule. Kak. Oh iya, salah. Benar-benar kakak. Terima kasih atas koreksinya. F-nya diganti K ya, K kali delta X kuadrat hasilnya. Maka satunya Joule. Jadi untuk elastisitas itu tuh yang dibahas ya cuma ini gitu. Nggak cuma sih, karena nanti akan berhubungan sama soal-soal yang selanjutnya, maka ini perlu aku bahas sedikit. Sama kalau pegas seri paralel ya, pegas seri itu penghitungan K dari seri dan paralel pegas itu berkebalikan dengan yang hambatan gitu. Kalau hambatan itu kan paralel di seper-seper, tapi kalau pegas paralel itu baru ditambah malahan.
Jadi kalau seri nanti ada sih kasari. Oh, nanti dibahas nanti aja di situ. Ini dulu aja. Oke. Jadi di sini kita lanjutin dulu ya pembahasannya. Silakan kalau misal mau ada yang nge-screenshot atau nanti bisa download kanvasnya di link YouTube, di link caption YouTube-nya. Oke, langsung kita lanjutkan pembahasannya soal nomor 12. Ya, tadi kita udah tahu ya, sigma itu adalah tegangan ya, tegangan pada kabel. Kabel itu tidak boleh menegang lebih dari 20%. Maka di sini kita bisa menghitung tuh nilai dari tegangan maksimumnya. Tegangan maksimumnya itu adalah 20% dari kabelnya ini, dari kabelnya ya, dari berat batas elastisitas kabelnya dari 32.000. Berarti ini hasilnya berapa nih? Coret-coret 20 kali 320 hasilnya 6.400 ya, 6.400. Benar, 6.400. Oke, ya benar. 6.400 Newton per meter sentimeter persegi. Wow. Oh, disamain penyebut dulu. Disamain penyebut dulu. Berarti kita ubah dulu nih. 32.000 Newton per sentimeter persegi diubah jadi meter jadi berapa? 32 dibagi persegi berapa? Sentimeter ke meter naik minus 4 ya? 32.000 kali 10 pangkat min 4. Terus luas penampangnya kita ubah juga berarti luas penampangnya kan 6 cm, kita ubah menjadi 6 kali 10 pangkat min 4 meter. Ini ya. Benar kan? Naik 4. Oke. Berarti kita hapus dulu ini. Kita hapus. Oke. 2% dikalikan 32.000 kali 10 pangkat min 4. Oke. Dicoret-coret berarti hasilnya berapa ya? 6.400 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter persegi. Oke. Jadi sigma maksimumnya itu segitu gitu. Nah, sedangkan kita tahu tadi persamaan dari tegangan. Tegangan tadi kan sigma sama dengan F per A, ya kan? Nah, karena kita tahu sigmanya itu nilainya 6.400 kali 10 pangkat min 4 sama dengan F dibagi A. A-nya 6 kali 10 pangkat min 4. Ya, gini. Maka nilainya berapa itu? 6 kali 6, 64 kali 6, hasilnya 4 kali 6, 24, 32, 384 ya. 384 kali 10 pangkat min 8 sama dengan F. Ini mari kita hapus. Oke, nah berarti F-nya kita ketemu ya. Sedangkan kalau kita di sini ada percepatan, ada F. Berarti kita pasti kaitannya sama F sama dengan M kali A ya. Berarti sigma. Salah. Berarti kita pakai sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, sigma F-nya ini karena tadi ada gaya ke atas, ada gaya ke bawah. Ke bawahnya kan W ya. Berarti F-nya ini kita ganti F min W. Sama dengan M kalikan A. Oke? Nah, untuk menghitung M-nya, di sini kan kita kan nggak tahu ya.
Nah, kita pakainya W-nya itu ada, W kan kita tahu M kali G ya, kita ganti G-nya itu 10. Jadi di sini 24.000 M kalikan G, berarti M-nya 2.400. Oke, F dikurangi W. F-nya berapa ini? 38400 kali 10 pangkat 8. Kok angkanya jelek banget? Kok angkanya kayaknya ini satuannya keliru deh. Ini harusnya satuannya meter deh. Saya ini nanti hasilnya jadi kecil banget dong. Kalau misal mau dikurangi sama 24.000. Aneh hasilnya. Oke, kita tapi kalau luas iya. Ya, kita anggap aja si A sama sigmanya ini meter semua aja ya. Soalnya hasilnya jadi aneh gitu. Oke, kita hapus ya. Kita hapus di sini. Jadi kita anggap nilainya itu adalah meter. Yang di sini juga meter karena angkanya Oke, kita anggap dia meter aja deh ya. Dan per meter persegi. Dan nggak usah ada pangkat-pangkat 10-nya. 10 pangkat 4-nya kayak angkanya jadi jelek banget. Dan nanti kalau misal kita pakai angka itu nggak ada jawabannya. Oke, dikurangi 24.000 ya berarti ya, karena W-nya itu 24.000. Kemudian sama dengan ini dihapus juga nih. Ini dihapus juga. Oke, sama dengan M kali A. M-nya itu 2.400 dikalikan A. A-nya itu A max yang dicari tadi. Maka nilainya 38.400 dikurangi 24.400 38 kurangi 38.400 dikurangi 24.000 ya 144 sama dengan 2.400 A, berarti nilai dari A-nya adalah coret-coret 144 dibagi 24 bagi 12 bagi 12 2 6. Ya, hasilnya 6 meter per sekon kuadrat. Gitu. Oh, ada jawabannya kan? Jadi kita pakainya ini anggap aja dia langsung meter ya. Ini ada kesalahan redaksi penulisan. Oke, sampai di sini aku highlight buat ininya ya. Untuk persamaan-persamaannya, jadi di sini tuh pakai persamaan ini. Sama persamaan utamanya ini. Yang perlu diingat dan dicatat. Oke, sampai di sini ada yang masih dibingungkan mungkin? Jadi nggak ada cat ya? Kita kasih waktu 1 menit untuk memahami soal ini. Sambil izin minum ya.
Oke, karena sudah 1 menit berlalu, mari kita lanjutkan ya, nomor 13. Nah, ini perbandingan susunan pegas pada A sama B. Jadi kita mau bahas di sampingnya soal menghitung pegas seri paralelnya ya. Jadi nih, kalau misal nih suatu pegas itu pegas seri, misal, maka dia itu cara ngitungnya itu 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 dan seterusnya. Kalau misal dia itu paralel, pegas paralel, nilainya tinggal dijumlah. Nilai K paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 ditambah seterusnya dan seterusnya. Oke, tambah seterusnya. Tergantung jumlahnya itu ada berapa banyak. Jadi ini tuh si pegas itu berkebalikan dari hambatan ya. Hambatan atau resistansi. Gitu. Kalau ngitung R itu kan yang seri itu dijumlah langsung. Kalau paralel pakai 1/. Nah, ini kalau pegas itu kebalikan. Nah, kemudian dalam pegas itu nanti kan ada tegangan suatu pegas ya, atau T. T itu punya persamaan tegangannya. Jadi tegangan pada pegas itu ada T. T-nya itu nilainya 2pi akar ya, 2pi akar M per K. Oke, gitu. Nah, ini yang menjadi dasar kita dalam menyelesaikan soal nomor 13 antara seri paralel dan juga suruh menghitung maaf, T bukan T tegangan, Bambang. T itu T periode. Maaf. Tegangan tadi kita udah bahas. Kelompok. Ya, T ini T periode ya, bukan tegangan ya. Oke. Karena ada 2pi-nya ini. Oke. Karena atas dasar ini kita bisa menyelesaikan nomor ini ya. Nomor 13. Suruh mencari periode susunan pegas pada A dan B. Sekarang kita selesaikan dulu untuk yang A. Untuk yang A, katakanlah ini adalah K paralel. K paralel 1, ini ada K paralel 2, lalu dari sini nanti akan dibuat seri. K seri 1, 2. Lalu kalau yang B ini ada K paralel 1, K paralel 2, lalu nanti dibikin K seri 1, 2. Oke, sekarang kita kerjakan yang A. Untuk yang A berarti nilainya itu K paralel berarti kan dijumlah langsung ya. K paralel 1 nilainya K ditambah K ditambah K. Atau nilainya 3K. Sedangkan untuk K paralel 2 itu K ditambah K. Hasilnya 2K. Untuk bikin K serinya berarti 1/K seri, yaitu 1/K paralel 1 ditambah 1/K paralel 2. Nanya 1/3K ditambah 1/2K. Atau kalau kamu nulis, ya kita samakan penjemputnya, berarti di sini 6K, kemudian di sini nilainya 2, ditambahkan 3. Atau 1/K serinya itu nilainya 5/6K. Atau kalau misal kalau kita mau ngitung K-nya, K serinya, maka nilai dari K seri sama dengan 6/5K. Coret bentar. Oke. Jadi nilainya 6/5K. Gitu. Ini untuk yang pertama. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, untuk yang poin yang B di sini aja.
Yang B itu kita lihat K paralel satunya itu K ditambah 2K. Hasilnya adalah 3K. Kemudian K paralel 2 nilainya K ditambah 2K juga, berarti nilainya 3K. Lalu kita suruh nyari seper K serinya. Nilai K serinya berarti seper 3K ditambah seper 3K atau 2 per 3K. Ini untuk, salah. 2 per 3K ya, K-nya di bawah, ini seper K seri, maka nilai K serinya adalah 3 per 2K. Oke, dari sini kita bisa menghitung nilai dari periode. Periode yang A, periode untuk yang A, itu kan 2pi M, langsung kita masuk ke perbandingan aja ya. Kita masuk ke perbandingan, taruh tengah, yaitu TA dibanding TB. TA itu kan 2pi akar M per MA per KA ya. Kemudian TB-nya 2pi MB per KB. Lalu TA per TB, 2pi bisa dicoret, berarti tinggal MA per KA ya. MA-nya itu kan M. Kemudian K-nya itu kan 6 per 5K. Ini masih akar. Kemudian untuk yang B-nya itu adalah M-nya 5M. K-nya itu 3 per 2K. Lalu kita lanjutkan untuk nilainya. Berarti, waduh, ini banget nih. Bentar. Bentar. Ini penuh. Saya pindahin ke sini ya lanjutannya ya. Ternyata nggak muat. Iya. TA banding TB. Maka tuh yang atas tinggal M per 6 per 5K. Terus yang ini kan dibagi ya. Naik berarti kan tinggal jadi kali. Naik jadi kali. Di sini 3 per 2K dibagi M. K coret M 5M ya. Maaf 5M. Oke, berarti hasilnya 3 per 2 dikali 1/6 per 5. Berarti 5 per 6 dikali 1/5. Ini di akar ya. Coret. 2. Berarti 1/4. Akar 1/4 atau hasilnya TA banding TB itu adalah 1/2. Tuh, maka hasilnya nanti caranya cukup panjang, tapi hasilnya cuma 1/2. Kok hapus? Jadi ini perlu aku highlight persamaannya tuh yang ini. Yang ini. Kebanyakan. Ini ya, persamaannya yang ini dibandingkan. Tuh. Oke. Gini cara menghitung untuk perbandingan periode pegas A dan B. Yang dia itu ada paralel, ada seri. Gitu guys, untuk nomor 13. Ada yang ingin ditanyakan? Saya kasih waktu 2 menit untuk memahami soal ini. Nanti kalau kalian ngerjain UTBK kan, kalian kan pakai komputer ya. Kalau misal emang
ngitungnya fisika atau matematika banyak, kalian minta aja ore-orean lagi. Aku biasanya kalau dulu ngerjain juga suka nambah ore-orean sih. Meskipun ore-orenya hemat ya, tapi tetap aja butuh tambahan. Karena kayak nggak yakin gitu sama jawabannya, jadi dicek lagi gitu. Kalau sempat. Kalau nggak sempat ya udah. Bablas. Oke, ini yang nomor nih. Jadi untuk soal elastisitas ini mungkin masih agak sedikit bisa diharapkan ya. Bisa diharapkan lah ya, karena persamaan-persamaannya kan itu. Yang penting teman-teman bisa memahami apa yang diminta dari soal tersebut aja. Gitu guys, ada yang ingin ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, mari kita lanjutkan ke soal nomor 14. Nah, ini soal nomor 14 nih agak butuh berpikir ya. Jadi di sini tuh ada benda masanya 100 gram dihubungkan ke ujung bawah. Di sini udah ada gambarnya nih. Tinggal rawat di sini aja. Jadi di sini tuh si masanya itu 100 gram. Terus tetapan pegas ya. Tetapan pegas itu berarti dia adalah konstanta ya. Konstantanya itu 10. Oke. Benda ditahan sehingga pegas berada pada keadaan tidak tertarik, kemudian dibebaskan, bla bla bla, menumbuk permukaan meja yang berada pada 15 cm di bawah titik benda di sini tuh ada 15 cm-nya ya. Sebagai H-nya ya. Nah, berarti di sini kita itu kalau misal ada H, ada V, itu tidak lain dan tidak bukan menghitungnya menggunakan persamaan energi mekanik. Pokoknya kalau misal ada V, ada H-nya, itu pakainya, coba dulu pakai energi mekanik. Ya, jadi kita pakai energi mekanik, di mana ada dua keadaan gitu. Keadaan pertama itu ketika si pegas belum dilepaskan. Maka kita tuliskan EM sama dengan EM ya. Ketika ini EM yang sebelum gini aja, EM sama dengan EM aksen. Gini aja deh. Nah, EM-nya ini tuh karena dia cuma mengandalkan energi potensial ya, karena dia bergantung sama ketinggian. Kemudian EM energi mekanik yang terakhir ini karena dia ada suatu kecepatan, berarti dia mengandalkan energi kinetik, sama dia juga menggunakan ini energi potensial ketinggian ya. Kalau ini menggunakan energi potensial pegas. Yang nilainya kita pelajari tadi loh. Yang nilainya setengah K kali delta X kuadrat ini. Kita pakai ini. Terus dimasukkan ke sini. Gitu. Nah, lalu untuk EP ya, EP ketinggiannya dulu. EP ketinggiannya berarti kita pakai persamaan MGH. Kemudian energi kinetiknya kan berarti kan setengah mv kuadrat karena dia ada kecepatannya. Kemudian untuk energi potensial pegas berarti setengah kali K delta X kuadrat. Nah, di sini kita tinggal masukin angkanya aja. Gitu. Masanya itu 100 gram berarti 100 kali 10 pangkat min 3. G-nya kita pakai 10 aja. Hanya kita pakai 15 kali 10, 15, karena ini kan ketinggiannya kan 15 cm. Kita ubah menjadi meter 10 pangkat min 2. Nah, ini setengahnya dikeluarin aja. Lalu masanya 100 kali 10 pangkat min 3 dikalikan V, kecepatannya ya. Karena ini tuh sebenarnya kan di awal itu kan ada kecepatan, tapi kecepatannya 0 gitu. Maka di situ ya V-nya ya 0 kan, maka dia tidak memiliki energi kinetik awal kan. Oke. Lalu kan di sini kan nanti kan besar kelajuannya kan dicari, berarti kita tuliskan V tambah K-nya. K-nya konstanta pegasnya 10 dikalikan delta X. Delta X itu kan selisihnya ya. Selisihnya itu ya sama kayak ketinggiannya kan. Ketinggiannya berarti 15 cm. 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oh, overload. Ya. Lalu kita tinggal ngitung-ngitung nih. 100 kali 10 pangkat min 3 kali 10. Nah, berarti ini hilang ya. Pakai warna lain aja deh. Berarti ini nanti jadi hilang. Terus berarti tinggal 15. Ini kalikan sini ya.
30 kali 10 pangkat min 2. Oke, berarti ini tinggal 10 pangkat min 1V ditambah, ini 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 itu 225 ya? 225 kali 10 pangkat min 4 kali 10. Oh, jangan cepet-cepet. Oke. Tak ulang ya kalau gitu ya. Tak ulang ya. Karena tadi ada yang bilang cepat. Oke. Tak ulang. Jadi di sini itu kita menggunakan prinsip yang namanya energi potensial sama energi kinetik. Tapi si pegas itu memiliki energi kinetik yang berdasarkan kecepatan sama energi potensial yang berdasarkan pegas itu. Energi potensial pada pegas tadi itu sudah dipengaruhi oleh setengah K kali delta X ya. Ini persamaannya ya. Jadi kita pakai persamaan yang tadi, setengah kali K kali delta X kuadrat. Lalu kita masukin angkanya di sini. Kalau misal nih dari soal G-nya itu tidak diketahui, maka kita pakai aja yang 10. Kita masukkan angkanya ya, masanya 100 gram kita masukkan, maka 100 gram kita ubah ke kilogram ya, kita ubah ke kilogram. Jadinya 100 kali 10 pangkat min 3, kemudian G itu gaya percepatan gravitasinya nilainya 10, kemudian H-nya di sini tuh 15 cm. Kita tuliskan 15, kita ubah menjadi meter. 10 pangkat min 2. Ya, jadi gini, kita kasih kurung aja deh, biar bedain mana yang M, mana yang G, mana yang H. Lalu, di sini kita tuliskan lagi setengah. Oke, M-nya nggak jadi tak keluarin aja deh. Setengah. Kemudian M-nya 100 dikalikan 10 pangkat min 3 ya, karena dia harus diubah ke kilogram. Kemudian V-nya kita cari, maka V kuadrat, kemudian ditambah setengah K. K-nya itu 10, kita masukkan 10. Kemudian delta X-nya itu adalah, kemudian nilai dari delta X-nya adalah, ya acuan ketinggian ini, dari selisih ini, dari awal di sini menuju ke sini kan, dia itu kan 15 cm juga. Berarti si delta X nilainya 15 kali 10 pangkat min 2. Dikuadratkan. Gitu. Nah, lalu karena ini sama-sama ada setengah, setengahnya tak keluarin ya. 100, tak tulis ulang. Tak tulis ulang ya. Tambah 10 kali 15. 10 pangkat min 2. Kenapa ditulis ulang? Biar kita itu ngitungnya lebih enak. Kalau bisa dicoret-coret, kalau bisa dibagi-bagi dulu, kenapa tidak? Oke, nah sekarang ini kan 10, ada 100, kalikan 10 pangkat 3, 100 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 10. Berarti kan hilang ya angkanya ya, tinggal 1 ya. Atau bisa kita katakan ini kan jadinya 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3. Maka di sini nilainya hilang. Tinggal 15 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kita langsung kalikan silang tuh. 15 kali 2. Jadi 30 kali 10 pangkat min 2. Oke, nah lalu kita selesaikan yang ada di dalam kurung. 100 kali 10 pangkat min 3, berarti tinggal 10 pangkat min 1. V kuadrat ditambah 10 kali 15 kuadrat, 225, dikalikan 10 pangkat min 2 kuadrat, 10 pangkat min 4. Oke. Jadi kita selesai gini, kita selesaikan hitungannya 30 kali 10 pangkat min 2 berarti 3 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 1 V kuadrat ditambah 225 kali, ini jadi 10 pangkat min 3 ya. Karena 10 kali 10 pangkat min 4 berarti jadi 10 pangkat min 3. Atau kalau misal kita mau ubah menjadi
Kalau kita mau ubah 225 menjadi 10 bla 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 kali 10 pangkat min 1, berarti kan 1, 2, berarti 2 ya, 2,25. Ya. Kita ubah menjadi 2,25 kali 10 pangkat min 1. 2,25 kali 10 pangkat min 1 biar sama-sama pangkatnya. Berarti di sini 10 pangkat min 1 V sama dengan, ini karena sama-sama ada 10 pangkat min 1-nya, kita boleh coret ya. Kita coret, coret, coret. Ya, berarti di sini dihapus dulu. Oke. Kita lanjutkan, berarti nilai dari V kuadrat adalah, kita pindahkan 3 dikurangi 2,25, maaf. 2,25 berarti nilainya adalah 0,75. V kuadratnya 0,75. Berarti nilai V-nya adalah akar 3/4. Akar 3/4 nilainya setengah. Akar 3 meter per sekon. Berarti jawabannya adalah yang setengah akar 3. Ini. Tuh, jadi prinsip utamanya itu menggunakan ini. Saya highlight dulu. Boleh ya, kalau misal kalian ngerasa aku neranginya kecepatan, silahkan bilang aja kecepatan, Mbak. Nanti saya ulangin jelasin. Karena harapannya di sini kita semua sama-sama paham. Sama-sama bisa ngerjain soal-soal ini. Ya, ini sama dengannya hilang. Oke. Sama dengannya hilang. Kebiasaan ngilangin sama dengan. Gitu guys, cara mengerjakannya. Silakan dipahami dulu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oh iya, untuk latihan soalnya nanti saya rutin ngiriminya seminggu sekali ya, tetapan ya, di hari Rabu. Pilih di hari Rabu apa di hari Senin? Seminggu sekali tapi. Biar nggak mubal-mubal banget lah. Hari Rabu aja ya, kayak biasanya ya, tak kirim dari Rabu. Bisa buat nambah-nambah soalnya. Oke, sampai di sini berarti nggak ada yang ingin ditanyakan ya. Oke. Baik, ini soal selanjutnya itu tentang momentum dan impuls ya. Nah, kemarin tuh kayaknya tuh ada kesalahan redaksi, karena kalau yang dikomparasi soal itu kan momentum impuls nggak masuk. Ternyata aku lihat di soal SBMPTN 2019 tuh ada 2 soal momentum impuls. 2 kayaknya, 2 apa 1 ya, aku lupa. Ada soal momentum dan impuls, makanya ini aku masukin nih, soal SBMPTN 2019. Tapi ini mungkin satu soal terakhir ya, karena tadi mulainya 17.05, jadi kita selesainya 17.05 juga. Jadi untuk persamaan momentum dan impuls itu tuh dia tuh cukup pakai I sama dengan delta P kan. I itu F kali delta T sama dengan delta P. Delta P itu M kali delta V. Cuma ada persamaan ini untuk momentum dan impuls. Momen udah muat. Ya Allah. Penuh. Momentum impuls. Oke, SSO sebelumnya ya, yang ini ya. Nomor 14, silahkan. Nanti yang mau full versinya, nanti tak kirimkan kanvasnya. Kanvas tuh oret-oretan semua ini di link, deskripsi link di YouTube-nya, di caption. Oke, sudah di screenshot ya. Kita lanjutkan belajar soal momentum dan impulsnya. Satu soal terakhir, soal momentum dan impuls. Nah, karena di sini kita lihat si grafiknya itu tuh udah grafik F kali T. Nah, berarti kalau misal nanti kita suruh ngitung impulsnya, itu tuh ya udah tinggal dihitung luas grafiknya gitu.
sekarang kita lihat soalnya grafik berikut menyatakan hubungan gaya yang bekerja pada sebuah balok bermassa sekian. Berarti di sini diketahui M-nya ya. M-nya sekian terhadap waktu ya. Maksudnya grafiknya itu gaya terhadap waktu. Nah, balok bergerak dengan kelajuan awal 11. Jadi di sini tuh dia tuh V0-nya itu 11 meter per sekon dan dikenai gaya mula-mula 4 ya. Makanya di sini tuh ada F0-nya 4. F0-nya 4. Jika diketahui kelajuan akhirnya berarti di titik ini ya. Kelajuan akhirnya itu VT itu 19 meter per sekon, maka ditanya Fmax. Fmax-nya itu ketika di posisi ini. Fmax-nya itu ada berapa gitu. Nilainya ada berapa? Nah, sekarang kita hitung dulu. Ini kan ada trapesium yang pertama, ada ini apa pakai ini aja. Ini ada trapesium yang pertama karena ini aku mau arsir. Kemudian di sini tuh ada trapesium yang kedua. Aku mau pakai ya ada boleh pakai persegi aja deh. Persegi. Kemudian selanjutnya itu ada segitiga gitu. Ada segitiga. Jadi ada tiga area. Anggap aja itu nggak nyoprat ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung dari kondisi yang kuning dulu. Yang pertama. Untuk kondisi yang pertama, berarti kita bisa ngitung nilainya itu adalah luas ya. Luas arsiran. Luas yang pertama. Nilai I adalah yang pertama itu nilai I sama dengan F kali delta T ya, atau luasnya ya. Nah, kita masih ingat kalau luas dari trapesium itu kan jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 ya luasnya. Jadi kita bisa tuliskan sisi sejajarnya itu kan 4 ditambah dengan nggak tahu berarti nggak taunya itu kan Fmax dikalikan tingginya. Tingginya berarti kita anggapkan ini ya. 0 ke 2 berarti 2, dikalikan 2 bagi 2. Ini nilai I-nya. Kita coret-coret, berarti nilai I-nya ketemu 4 ditambah F max. 4 ditambah F max. Oke. 4 ditambah F max. Nah, selanjutnya kita tahu tuh ada kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua berarti sebenarnya ini pink sama hijaunya bisa digabungin sih. Kita jadi pink aja ya. Kita gabungin jadi pink. Yuk, jadi putek. Ya, jadi putek deh. Jadi ini tak gabungin aja deh. Digabungin. Kalau bisa digabungin kenapa dipisah? Kalau bisa disatukan kenapa kita harus berpisah? Ya. Jadi untuk yang kedua itu nilainya I sama dengan F kali delta T. Ini siapa ini? Gak paham, bisa diulang. Oke. Ada yang minta ngulang nih. Bentar. Ini mana sih? Nah. Bentar ya, ini nge-lag. Karena ada yang minta diulang. Jadi saya ulang dulu. Kita ingat bahwa persamaan dari impuls itu adalah F kali delta T. Ya, F kali delta T sama dengan momentum. Yang sebelah kiri itu adalah impuls, yang sebelah kanan itu adalah momentum. Karena kita tahu bahwa grafik ini adalah grafik F sama T. Berarti grafik F sama T ini ketika dikalikan hasilnya itu tuh sama dengan impuls gitu. Kalau misal ini persegi ya, terutama persegi itu ketika kita kalikan di sebelah bagian bawah kalikan ini, yaitu adalah nilai dari impuls sama kayak grafik V sama T. Dia maka perhitungan luasnya adalah S-nya atau jaraknya gitu. Ini tuh sama gitu, grafik di mana-mana kayak gitu cara menghitungnya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini, dia itu ada kondisi yang pertama, kondisi yang F max-nya
kemudian ada kondisi yang VT akhirnya, diketahui VT akhirnya. Berarti kita bisa hitung untuk kondisi yang pertama nih, yang warna kuning ya. Pertama itu warna kuning. F kali delta T. F kali delta T kan persamaannya. Tapi di sini tuh bentuknya trapesium. Untuk mengerjakan trapesium, kita bisa menggunakan luas trapesium. Berarti nilai dari I-nya adalah luas trapesium. Luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, sisi sejajarnya berapa? Kan sisi sejajar itu kan yang ini sama yang ini kan? Nggak mungkin dong kita pakai yang ini karena satunya kan miring. Ya. Berarti kita pakai yang 4 sama F max. Maka kita tuliskan jumlah sisi sejajarnya adalah 4 ditambahkan F maksimum. Dikalikan tinggi, ya kan? Tinggi trapesium itu kan yang ini kan? Yang 2 ini kan? Dikalikan 2, dibagi 2. Ingat luas trapesium ya, jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Oke, impulsnya. Maka impuls dari yang pertama, I1 itu ketemu 4 ditambah F max. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. 4 ditambah F max. Lalu, untuk kondisi yang kedua, sebenarnya ini tuh yang hijau sama yang pink kan aku pisah, tapi sebenarnya itu bisa digabung. Gabung aja. Jadi, yang kondisi yang kedua itu pink dan hijau. Ya, berarti kita ngitung I2-nya, kan I itu persamaannya F kali delta T, sedangkan di situ bentuknya itu trapesium juga kan? Trapesium. Berarti di sini itu kita juga ngitung luas trapesium untuk I2-nya. Lalu I2-nya nilainya jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya kan yang bawah sama yang atas nih. Yang bawah sama yang atas. Sedangkan yang bawah ini kan dari 2 ke 10. Berarti ada 8. Nggak apa-apa deh. Ada 8 ditambah yang atas. Yang atas dari 2 ke 6. Berarti 4. Ya, kalikan tinggi. Nah, kalau yang ini, tingginya ya ini. Tingginya ini kan F max ya nilainya. Berarti dikalikan F max dibagi 2. Gitu. Kan nilainya adalah 12 F max bagi 2. Coret-coret nilainya 6 F max. Berarti I2-nya adalah 6 F max. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Nah, sekarang kita ngitung I totalnya ya. Selanjutnya kita ngitung I totalnya. I total, maka I1 ditambahkan I2. Ya, I1-nya tadi kan 4 plus F max. Bentar, ini tak geser dulu. Oke. 4 F max ditambahkan 6, ini 4 plus F max ya, ditambahkan 6 F max. 6 F max. Oke. Dari sini. Nah, lalu kita bisa ngitung I totalnya, di mana I itu nilainya adalah M kali delta V. Oke. I total di sini, kita harus menghitung I total ini berapa. Selain dari sini, kita harus ngitung juga dari I sama dengan delta P ini. Maka kita hitungkan di sini I sama dengan delta P kan. Berarti M kali delta V ya. M kali delta V. Sedangkan masanya itu 7,5 kg. Delta V-nya, V akhirnya 19, V awalnya 11. Berarti kita bisa hitung 7,5 dikali berapa ini? 8 ya. 7,5 dikalikan 8 nilainya adalah 60 ya. 60. Berarti di sini kita bisa tahu nih I totalnya itu 60 Newton meter kita masukin ke sini. Jadi kalau misal ada angka-angka yang bolong, itu kita perhatikan lagi tuh. Kok bisa bolong? Cara nyari tahu yang bolong tuh yang mana gitu.
Tuh, lalu kita hitung selanjutnya, maka 4 ditambah Fmax tambah 6 Fmax berarti 7 F maksimum ya. Sama dengan 60, berarti dipindah ruas 60 dikurangi 4. 56 sama dengan 7 F max. Kita bisa hitung nilai dari F max sama dengan 56 dibagi 7. 56 dibagi 7 adalah 8 Newton. Jadi kita peroleh nilainya adalah 8 Newton. Kalau misal kalian mau ngitungnya, yang persegi ini, yang hijau sama yang pink ini mau kalian bisa, ya nggak apa-apa. Boleh-boleh banget gitu. Tapi kalau misal digabung ternyata bisa, ya kenapa nggak mending digabung aja? Kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang sulit gitu? Tapi kalau mau yang sulit juga nggak apa-apa. Ini untuk soal yang nomor terakhir untuk momentum dan impuls keluar di SBMPTN tahun 2019. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aku stop sharing. Wow, ternyata sampai di akhir ada 28 yang berpartisipasi ya. Masih ada 28. Baik, aku cukupkan dulu karena ini waktunya udah over ya. Over 10 menit, 9 menit, ding. Oke, silakan yang belum absen, silakan absen ya di direct message-nya. Saya akan tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga ilmu fisika yang diperoleh di sore hari ini bisa diterima dengan baik dan lancar, berkah juga. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih partisipasinya. Kalau misal kalian nantinya